Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabriani Fatmaja dengan NIM 22060311089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kontaminasi logam berat CD dalam obat herbal tradisional atau jamu dengan spektrofotometri penyerapan atom atau AAS. Next, berikut ini adalah jurnal yang saya gunakan, yaitu dari original artikel tahun 2023 dengan judul seperti yang ada pada slide sebelumnya. Jadi sebenarnya dari jurnal ini itu ada tiga analisis logam, ada PB, JD, dan HG. Eh, tapi yang saya gunakan untuk saya resume adalah analisis logam CD sesuai dengan pembagian yang sudah dibagi oleh dosen pengampu. Nah, berikut ini adalah latar belakangnya. Obat herbal tradisional atau jamu adalah produk yang terbuat dari bahan alami untuk tujuan kesehatan. Ya, jadi para warga Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan obat herbal untuk pengobatan karena murah, kemudian mudah didapat, serta tidak menimbulkan efek samping, seperti obat-obat kimia lainnya. Kemudian, obat herbal tradisional, kualitasnya dapat dipengaruhi oleh proses pengolahan dan risiko kontaminasi logam berat. BPOM Republik Indonesia nomor 32 tahun 2019 telah menetapkan batas maksimum untuk kontaminasi logam berat dalam obat herbal, yakni kurang dari 0,3 miligram per kilogram untuk CD atau kadmium. Jadi, jika melebihi batas itu, maka izinnya akan dicabut oleh BPOM atau tidak mendapatkan izin BPOM. Kasus kontaminasi logam kadmium atau timbal dan merkuri dalam obat herbal telah ditemukan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Tasikmalaya dengan kandungan rata-rata melebihi ambang batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontaminasi logam berat CD dari obat herbal yang dijual secara komersial di Kota Bandar Aceh, Indonesia. Baik, next. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk analisis CD pada jamu. Yang pertama, yaitu teknik pengambilan sampel. Ada 6 merek yang berbeda dari sampel obat herbal tradisional atau jamu. Dikumpulkan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak di Banda Aceh, Indonesia. Obat herbal ini sudah tersedia di apotek dan dijual secara komersial tanpa terdaftar di Badan Pengawasan Obat atau Makanan Indonesia BPOM. Kemudian, setelah pengambilan sampel secara acak ini, dilakukan persiapan larutan standar. Larutan standar yang digunakan dalam analisis ini yaitu CD, disiapkan mengacu pada penelitian Souza 2020, larutan kalibrasi yang digunakan dalam rentang 0,6 hingga 3,6 miligram. Jadi ini adalah konsentrasi CD yang digunakan untuk standar. Kalibrasi CD ini ditentukan dengan instrumen FAAS. Kemudian ke tahap metode yang berikutnya, yaitu ada penghancuran sampel. Jadi, sampel herbal
dalam bentuk serbuk yang didapatkan dari pengambilan sampel secara acak tadi ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam lampu Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan air demineralisasi sebanyak 30 ml dan HNO3 PA sebanyak 20 ml dan diaduk. Dilakukan pemanasan selama 5 menit dan ditambahkan H2O2 PA sebanyak 5 ml. Setelah didinginkan, larutan difiltrasi dan diajarkan dengan air deionisasi dan lampu volumetri. Kemudian dilakukan penentuan konsentrasi Pb, CD, dan Hg. Nah, dalam jurnal tersebut kan dilakukan analisis 3 konsentrasi ini. Tapi yang saya bahas lebih lanjut itu adalah analisis kadmium. Diukur dengan absorpsi atom nyala atau FAAS pada panjang gelombang 228,8 nanometer. Kemudian tahap berikutnya yang kelima, analisis data. Data konsentrasi CD dihitung dari kurva kalibrasi dengan parameter validasi seperti linearitas atau R kuadrat, RSD, recovery, LOD, LOQ, dan deviasi standar konsentrasi atau CS yang ditentukan menggunakan fungsi linear di Microsoft Excel. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Berikutnya. Yakni analisis hasil. Parameter, berikut ini adalah parameter metode validasi yang digunakan untuk menentukan nilai logam berat CD. Dari konsep dari larutan standar berbagai konsentrasi didapatkan persamaan linear Y sama dengan 0,243 X plus 0,614 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,8 maaf ya ini mendekati 1, maka hasil didapatkan ini semakin bagus. Kemudian nilai RSD sebesar 0,99% dan coverage-nya sebesar 100,22%, LOD-nya sebesar 0,029 mg per liter. Ini merupakan batas standarnya. Kemudian LOQ sebesar 0,075 mg per liter. Nah, kemudian sampel tersebut dianalisis menggunakan FAAS untuk mengetahui konsentrasi logam berat CD-nya. Konsentrasi logam berat CD terkandung dalam obat herbal jenis tradisional. Pada sampel A tidak terdeteksi, pada sampel B tidak terdeteksi, pada sampel C tidak terdeteksi, pada sampel D tidak terdeteksi, tetapi pada sampel E didapatkan konsentrasi CD sebesar 0,8 mg per kilogram. Nah, jadi dari keenam sampel ini yang terdeteksi adanya logam berat CD yaitu pada sampel E sebesar 0,8 mg per kilogram. Sedangkan batas maksimal
konsentrasi logam Jc pada jamu atau obat-obatan yang telah ditetapkan oleh BPOM yaitu sebesar kurang dari 0,3. Dapat disimpulkan bahwa sampel E mengandung kadmium sebesar 0,8 mg per kilogram melebihi batas ambang diizinkan. Peraturan DPR RI Nomor 32 Tahun 2019 menetapkan batas maksimum kontaminasi kilogram berat dalam obat herbal untuk konsumsi masyarakat yaitu sebesar kurang dari 4,3 mg per kilogram untuk kadmium. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam analisis ini, yaitu analisis logam berat CD pada jamu. Terima kasih. Sekian video saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.